Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2913 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa membuka gulungan kitab yang dimeterai 7 itu. Amin. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini saya mencatat ada 3 hal yang sangat luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 7 sampai ayat 9 di sana bicara tentang kemahakuasaan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kemarin kita belajar saudara, atau saudara dapat melihat ayat-ayat sebelum ayat-ayat ini, di mana tidak ada satu orang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu menandakan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Dari firman Tuhan ini kita semakin diteguhkan. Amin. Bahwa pandangan orang tentang Yesus menurut saudara-saudara dari seberang selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kenapa dia disembah? Dia hanya manusia. Yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, hanya orang yang diserupakan. Banyak orang berpendapat, oh itu Yudas yang mati, atau orang yang menggantikan yang mirip dengan Yesus. Saudara, mereka mau mematahkan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan ini memberikan penguatan kepada kita. Kenapa Yesus Kristus sangat-sangat dihormati? Karena dia telah mati di atas kayu salib, membayar dosa-dosa kita dengan cara kematiannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam peristiwa salib itu tidak hanya terhenti di tiang salib itu, tapi pada hari yang ketiga itu sangat penting, kebangkitan Yesus di antara orang mati. Amin. Memberikan tanda kepada kita semua bahwa Yesus bukan manusia biasa. Amin. Dia adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, yang menjadi sama seperti kita manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus harus melewati semua proses itu. Baik itu kematian di atas kayu salib, kebangkitannya. Karena apa, saudara? Karena itulah momen Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang layak untuk kita semua umat manusia sembah. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diteguhkan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Dia berkuasa atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang sudah ditebus, kita harus memberi hidup kita untuk Tuhan. Amin. Makanya orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, pasti mereka memberi hidup mereka, diri mereka untuk melayani Tuhan. Karena orang-orang yang sudah mengalami Tuhan sadar bahwa dulu mereka hidup dalam dosa. Mereka memberi hidup mereka berbuat dosa. Dan sekarang setelah mereka mengenal kebenaran, percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memberikan hidup mereka sepenuhnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Melayani Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Tuhan Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus membuat kerajaan untuk kita. Oh, haleluya. Saudara, perhatikan ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi apa? Suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dia membuat kerajaan, yaitu kerajaan surga. Untuk siapa? Untuk kita. Amin. Tuhan Yesus, dia adalah raja di atas segala raja. Dan menjadikan kita imam-imam bagi Allah yang turut memerintah sebagai raja di bumi. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kita disebut orang-orang yang nantinya turut memerintah sebagai raja di bumi. Karena kita memang anak-anak raja. Amin. Haleluya. Sejak kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat, diadopsi, dideklarasi bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Kita semua adalah pangeran-pangerannya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus membuat kerajaan surga untuk saudara dan saya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari
kita sadari itu, bahwa tujuan hidup kita, goal kita adalah kerajaan surga. Mari arahkan mata, hati, pikiran saudara untuk perkara surga. Amin. Karena kita akan ke sana. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja menuntaskan apa yang sudah menjadi amanat agung Tuhan. Karena apa saudara? Karena nantinya orang-orang yang ada dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang hidupnya taat pada perintah Tuhan. Mereka mendapat tempat dalam kerajaan surga. Amin. Makanya tuntaskan amanat agung Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena tempat kita dalam kerajaan surga, oleh karena itu saudara, kita harus hidup dalam kebenaran. Harus menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, taat pada firman Tuhan, taat mengerjakan, tunduk pada otoritas. Amin. Maka tempat saudara dan saya nanti ada dalam kerajaan Tuhan. Dan kita akan menjadi imam-imam Allah, menjadi raja-raja yang turut memerintah bersama dengan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan Yesus layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat, kemuliaan, dan sukacita, puji-pujian. Kenapa? Karena Yesus telah mati untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu penguatan kepada kita, bahwa Yesus menerima itu semua, dan Dia akan berikan buat saudara dan saya. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di dunia ini masa-masa training. Masa-masa kita dilatih, masa-masa di mana kita terus diberikan satu pengajaran-pengajaran surga. Makanya firman Tuhan ini katakan di ayat 13, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai apa? Selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam surga itu, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, setiap hari yang dilakukan oleh orang kudus bersama dengan orang-orang percaya yang menerima keselamatan dari Tuhan, mereka apa? Menaikkan pujian hormat kepada Sang Raja di atas segala raja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus layak untuk menerima itu semua karena Dia telah mati untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga akan layak menerima semua pujian, hormat. Kalau saudara melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita menderita tapi kita tetap bertahan, tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, upahnya luar biasa nanti saudara dan saya terima. Kalau saudara berkorban, saudara mendukung pekerjaan Tuhan, menopang hamba Tuhan, memang saudara upahmu mungkin saudara belum terima, tapi pasti di surga upahmu pasti Tuhan berikan buat saudara, orang-orang yang memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ya dikasihi Tuhan selama kita ada di dunia ini, mari kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan? Adalah orang-orang yang menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, dan orang-orang yang taat melakukan firman. Itulah orang-orang yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan suka, yang Tuhan berkenan kepada orang-orang yang senang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti Daud. Amin. Daud itu kalau menyanyi, saudara, kalau dia memainkan alat musik, hadirat Allah itu turun, saudara. Amin. Tuhan senang dengan Daud karena dia senang memuji, menyembah Tuhan. Dia senang menjadi
orang atau pribadi yang taat pada firman. Amin. Makanya Tuhan selalu membawa Daud pada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Karena Daud senang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di dunia ini, kita sedang berlatih. Kalau saudara tidak suka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka saudara nanti bingung di surga saudara ngapain. Makanya saudara belajar dari sekarang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Buktinya apa? Hanya Dia yang dapat membuka gulungan kitab yang bermeterai 7 itu. Hanya Yesus. Amin. Ini membuktikan kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus membuat kerajaan untuk kita. Dia adalah rajanya, kita imam-imam Allah. Amin. Dan kita akan turut memerintah bersama dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus layak untuk menerima semua pujian, hormat, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, sukacita selama-lamanya. Tuhan Yesus layak karena apa? Tuhan Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang, mari latih dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena nanti di surga yang kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Makanya latih dari sekarang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.